ماليا نستفتح الجلسة مثل ما نوه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. يا رب بالمصطفى وشد من صغب أحشأه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الأدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ayuhal ikhwan, kembali masih kita melanjutkan daripada kajian kitab-kitab ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kita berada di setengah yang kedua daripada bulan Sya'ban. Semakin mendekat kepada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa daripada bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita semua di dalam bulan Ramadan. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beribadah di dalamnya dengan puasa dan qiyamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan diterima semua amal-amal kita. Amin.
Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kitab kita yang baru ini setelah hatamnya kitab Dalilul Talibin. Kita melanjutkan daripada kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah, ini karya daripada As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kitab yang berbicara atau membahas tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah baca sebagian daripada pembahasan tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kali ini akan masuk kepada pembahasan hawadhinuhu wa murdi'atuhu, yaitu akan berbicara orang-orang yang telah mengasuh beliau dan orang-orang yang menyusui beliau. Ya, yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengasuh beliau. Dikatakan awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu sayyidatu Aminatuz Zuhriyah. Yang pertama menyusui beliau adalah ibunya sendiri, yaitu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ya. Aminah Az-Zuhriyah, yakni yang nama lengkap beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi nasabnya Kilab itu bertemu dengan nasab suaminya di Kilab itu, nasab yang keempat. Ya. Az-Zuhriyah merupakan tokoh wanita yang terhormat dari kalangan Bani Zahrah. Ya. Yang mana Siti Aminah dengan suaminya ini, Sayyid Abdullah, tidak melahirkan anak siapapun kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tidak melahirkan anak siapapun kecuali hanya melahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang mengasuh adalah yang pertama kali adalah ibunya. Nah, yang mana Aminah ini menyusui Sayyidina Rasulullah SAW itu hanya beberapa hari. Kurang lebihnya ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Ada 9 hari, ada 7 hari. Yang jelas tidak dalam waktu yang lama. Tapi yang pertama kali menyusui beliau adalah ibunya sendiri. Nah. Kemudian thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah. Setelah itu yang menyusui Rasulullah siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini adalah budak daripada Abu Lahab. Ya, budak dari Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendapat kabar bahwa lahir keponakan beliau itu lahir, maka Abu Lahab itu gembira, saking gembiranya nih Thuwaibah dimerdekakan. Gembira akan kelahiran keponakannya ini, Sayyidina Rasulullah SAW. Ya. Maka Thuwaibah menyusui Rasulullah SAW, yang pada saat itu Thuwaibah juga sedang menyusui anaknya sendiri yang bernama Musruh atau Masruh. Ada yang mengatakan Musruh, mimnya di kasrah, ada yang mengatakan Masruh, mimnya di fathah. Ya. Ya, itu anak beliau sendiri, anaknya Thuwaibah itu. Ya. Jadi punya saudara susu dari Thuwaibah. Ya, punya saudara susu daripada Thuwaibah. Ayyaman juga sama. Ini Thuwaibah menyusui beliau beberapa hari saja. Tidak sampai lama sekali, enggak. Wa Thuwaibah hiya jariyah Abi Lahab. Nah, di sini dibahas, disampaikan. Thuwaibah itu merupakan budak dari Abi Lahab. Fa'atagaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimerdekakanlah Thuwaibah ini ketika memberi kabar gembira akan lahirnya Rasulullah SAW. Dan mendapat satu faedah yang luar biasa, itu Abu Lahab, walaupun dia tetap kafir, tidak beriman sampai wafatnya, ya,
Allah ringankan, fakhaffafallahu anhu minal adabi bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia gembira akan kelahirannya Rasulullah, dia mendapat keringanan azab. Tapi tetap diadab di kubur. Ya, cuman diringankan karena gembiranya dia. Ini buat orang kafir. Lalu bagaimana dengan orang muslim yang gembira dengan kelahirannya Rasulullah, yang gembira setiap saat, setiap waktu, ya, dengan adanya pembacaan maulid dan seterusnya? Maka bagaimana? Yang kafir aja diringankan azabnya, ya. Maka apalagi yang beriman kepada Rasulullah, dia gembira, maka dia akan mendapatkan hal yang lebih dan lebih yang luar biasa. Ya. Kama rawa dzalika fil Bukhari. Kama sebagaimana itu diriwayatkan dalam Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Mursalan, ya. Wa annahu ru'ya ba'da wafatih. Maka setelah wafatnya itu Abu Lahab, ya, ada yang melihat itu Abu Lahab dalam tidurnya, dalam mimpinya, ya. Maka Abu Lahab itu dalam mimpinya memberi kabar, aku diringankan azabku, ya, di setiap hari Senin, karena sebab aku memerdekakan budakku, karena aku gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena gembira, katanya salah satu adab yang diringankan itu disebutkan katanya, ya, oleh para ulama, oleh para ahli sirah, ya, itu dari sela-sela jari antara telunjuk sama ibu jarinya keluar air yang meringankan, memadamkan sebagian api yang panas tadi, sehingga berkurang rasa panasnya. Itu ringan. Yang sebelumnya lebih panas. Nah, keluar cairan air yang memadamkan sebagian api sehingga apinya itu lebih berkurang hawa panasnya. Ya. Itu bentuk keringanan azabnya. Nah, waqad addaha Ibnu Mundah fi sahabah. Wa fi dzalika khilafun baina ahli ilmi. Nah, Ibnu Mundah salah seorang tokoh ahli sirah, ahli ilmu sejarah, ini menghitung Thuwaibah sebagai sahabat wanita Rasulullah SAW. Termasuk sahabat, artinya beriman dan masuk Islam. Itu Thuwaibah yang pernah menyusui beliau. Ya. Wa fi dzalika khilafun baina ahli ilmi. Tapi antara orang-orang ahli ilmu, para ahli sirah, mereka berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan Thuwaibah ini enggak masuk Islam. Kebanyakan. Tapi Ibnu Mundah mengatakan masuk Islam. Dia termasuk sahabat wanita Rasulullah SAW. Ya, sahabat dari kalangan wanita perempuan, itu salah satunya Thuwaibah yang pernah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Khasa'isul Kubra, Khasa'isus Sughra, dalam satu kitab judulnya Khasa'isus Sughra yang disusun oleh Imam As-Suyuti, beliau Imam Suyuti mengatakan semua orang yang pernah menyusui Nabi semuanya masuk Islam. Nah, di situ termasuk kekhususan daripada baginda Rasulullah SAW adalah setiap orang yang pernah menyusui beliau pasti masuk Islam. Ya. Wa kanat Thuwaibatu tadkhulu ala Rasulillah ba'da ma tazawwaja Khadijah. Ya, setelah menyusui kemudian lama nggak jumpa dengan Nabi sampai Nabi dewasa dan besar dan menikah dengan Khadijah, baru itu muncul lagi kemudian Thuwaibah itu berjumpa dengan Rasulullah. Fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam. Itu Thuwaibah dimuliakan oleh Rasulullah, ya, ibu susuannya. Ya, walaupun tidak melahirkannya tapi yang pernah menyusuinya termasuk ibu susuan dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tukrimuha Khadijah. Khadijah pun memuliakan istrinya sebagai istrinya Rasulullah, ikut memuliakan itu Thuwaibah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'da al-hijrah bil kiswati was-silati hatta matat. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tetap masih menjaga hubungan baiknya dengan Thuwaibah dan sering mengirim pakaian sebagai hadiah buat Thuwaibah. Ya. Sampai wafatnya itu Thuwaibah, sampai meninggal. Thumma arda'athu Halimatu binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Kemudian orang yang ketiga setelah Thuwaibah dan ibunya sendiri,
yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Orang yang menyusui Rasulullah SAW, orang yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah. Dan Halimah ini termasuk yang masuk Islam juga, sama. Tadi sudah dijelaskan, ya, semua yang menyusui Nabi itu masuk Islam. Nah. Wa sahibat, dan menjadi sahabat dari kalangan wanita. Nah. Bila bani ibniha Abdullah, ya. Yang mana Halimah itu di saat menyusui Rasulullah SAW juga sedang menyusui anaknya sendiri yang bernama Abdullah. Anaknya bernama Abdullah, ya, sehingga menjadi saudara susuan daripada Rasulullah SAW. Ya. Yang mana Abdullah ini punya saudara wanita yang bernama Anisah dan Syaima. Anisah dan Syaima udah dewasa. Nah, itu menjadi saudara susuan daripada Rasulullah karena Rasulullah disusui oleh ibunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah. Fa akhadathu ma'aha ila biladiha. Ya. Maka Halimah ini mengambil Rasulullah, dibawa pulang ke kampungnya. Padahal itu di Mekah, dibawa ke kampungnya jauh. Ya. Karena memang kebiasaan orang Arab di kala itu memang begitu. Yaitu kalau sudah memiliki seorang anak baru lahir, ya, nggak selang beberapa lama, ya, diserahkan oleh orang-orang yang berasal dari daerah kampung yang jauh untuk menyusuinya. Itu memang di masa itu begitu. Ya. Kenapa? Ada satu tujuan, itu dari pedesaan. Halimah ini dari pedesaan. Tempatnya lebih sejuk, udaranya jauh lebih segar daripada di kota Mekah. Di pegunungan, dia berada di belakang Taif. Taif itu termasuk daerah kalau di sini kayak puncak begitu. Nah, ini di belakangnya Taif itu, kampungnya Halimah Sa'diyah itu, yaitu di kampung Bani Sa'ad. Nah, di kampung itu udaranya segar, ya, lebih bersih. Nah, di situ memiliki faedah, keinginan orang-orang yang di Mekah itu yang punya anak itu, nanti itu anak bakal memiliki badan yang postur tubuh yang kekar, yang kuat, yang sehat, sekaligus memiliki lisan yang fasih. Karena orang-orang di sana jauh lebih fasih bahasanya dibanding orang Mekah sendiri di kala itu. Sehingga nanti si anak ini memiliki lisan yang dalam pengucapan, semua ucapannya itu benar-benar fasih. Dan fisik yang kuat. Ya. Maka mereka menitipkan anak-anak mereka kepada orang wanita-wanita yang bersedia untuk menyusui dengan diberi upah memang. Ya, di situ orang-orang Arab memberikan upah. Ya. Wara at-Taif fi Bani Sa'ad, ya, di belakang kota Taif di kampung Bani Sa'ad. Wa agama 'indaha fi Bani Sa'ad arba'ata a'wam. Rasulullah disusui dan diasuh di sana selama 4 tahun. Ikut kepada Halimah selama 4 tahun. Alas sahih, menurut riwayat yang sahih, ya, yang benar. Nah. Fanalat birada'atihi khairan min si'atir rizq wa raghadil 'aish. Karena berkat ini Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah, ya, apa yang dia dapat? Dia mendapatkan segala kebaikan, termasuk rezeki yang menjadi luas dan kehidupan yang enggak pakai, yang tanpa susah payah, datang keberuntungan dari berbagai arah yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, sebagaimana Halimah Sa'diyah pernah menceritakan radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma balagha syahrain, ketika aku susui ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di usia 2 bulan, kana yaji'u ila kulli janib. Ya. Beliau itu bisa berjalan sudah mampu berjalan ke segala arah itu Rasulullah. Di usia 2 bulan, ha. Ya. Ya, 2 bulan. Ya. Falamma balagha 8 ashhur, ketika sudah mencapai 8 bulan,
kana yatakallamu bihaitsu yusma'u kalamu. Beliau berbicara, sudah mampu berbicara dan jelas ini ucapan bisa dipahamin. Umur 8 tahun. Umur 8 bulan. 8 bulan. Nah, walama balagha tis'ata ashhur, dan ketika mencapai usia 9 bulan berbicara seperti ucapan orang-orang dewasa, udah fasih ucapan beliau. Udah nggak ada istilah cadal, pelat, nggak ada. Fasih seperti orang dewasa. Fasih ucapannya. Umur 9 bulan. 9 bulan. Walamma balagha 10 ashhur kana yarmis siham ma'as sibyan. Ketika sudah mencapai usia 10 bulan, beliau sudah mampu memegang panah, memanah, dan panahannya tepat sasaran. Umur 10 bulan. Memanah sama teman-temannya yang di usia kecil-kecil ya, yang sudah usia di atas beliau. Udah usia 2 tahun, 3 tahun, beliau umur 10 bulan. Ya. Galat Halimah faqadimna Makkah ala ummihi, ya. Karena dia merasakan berbagai keberuntungan di saat menyusui Rasulullah dan memelihara Rasulullah SAW, maka Halimah ini mendatangi ibunya. Mendatangi ibunya Rasulullah, Siti Aminah, di usia Rasulullah 2 tahun. Jadi Rasulullah sudah usia 2 tahun, kan udah disapih tuh. Ya, udah saatnya mengembalikan kalau udah seperti itu. Nah, datang kembali ke Mekah, dibawa ini anak, tapi berat mau dilepas sama Halimah. Padahal bukan anaknya sendiri, tapi berat. Saking cintanya, ya. Ya, wa nahnu ahrasa syai' ala mukthihi fina. Kata Halimah, pada saat itu aku katanya adalah yang paling ingin Muhammad tetap di rumah saya. Jangan sampai pindah, jangan sampai kembali ke rumah orang tuanya dulu. Ntar dulu katanya. Ya. Lima nara min barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami menyaksikan berbagai keberkahan. Banyak keberkahannya itu, banyak sekali. Di antaranya pada saat pertama kali ingin mencari upah dari orang Mekah, ingin menyusui, ya, bersama teman-temannya satu kampung pada keluar tuh. Yang sedang mengalir air susunya pada berangkat ke Mekah. Ini di awal kisahnya. Semua orang mendapatkan bayi-bayi dari penduduk Mekah. Kecuali satu bayi orang nggak mau, ya ini bayi Sayyidina Muhammad. Mereka nggak mau, kenapa? Karena mereka ini tujuannya mencari upah. Sedangkan ketika sampai di Mekah, Sayyidina Muhammad ini nggak punya ayah, yatim. Maka pikiran orang-orang yang mencari upah ini, teman-temannya pasti nganggapnya apa? Kita bakal dapat apa? Nggak punya orang tua, ayahnya yang mencari nafkah nggak ada, sudah meninggal. Dia yatim. Maka kita akan dapat bagian apa, imbalan apa ini? Ya. Sehingga semuanya nggak mau. Yang bareng sama Halimah pada nggak mau semua. Dan Halimah kondisinya sudah agak tua, air susunya itu nggak deres ngalirnya, kecil. Udah nggak deres, dia sedang nyusuin anaknya sendiri. Anaknya sendiri aja sering kelaparan. Karena air susunya nggak tuntas. Ya, sudah habis air susunya, anaknya belum kenyang, masih sedikit. Ya, karena nggak banyak keluarnya. Ya. Tapi dia tetap, memang awalnya juga mau cari imbalan, tapi setelah semua udah kebagian, tinggal satu anak yatim itu. Halimah ingin mengambil, temannya ngingetin, jangan. Kamu bakal dapat apa dari anak itu, katanya. Ayahnya udah nggak ada. Katanya. Lalu Halimah berdiam, mikir. Dia mau balik ke kampungnya, berhenti. Nggak bisa, saya kesini memang mencari orang yang harus saya susuin. Saya pulang harus bawa, dan nggak ada kecuali anak yatim tersebut. Saya harus mengambil anak yatim tadi. Akhirnya apa? Dia tetap bergegas ngomong sama suaminya. Dia datang bersama suaminya ke Mekah, diantar sama suaminya. Dengan membawa tunggangan keledai yang udah tua, sama onta yang udah tua. Tua. Sehingga kalau jalan sama rombongannya, dia paling belakang. Rombongannya udah mau nyampe, ini nggak nyampe-nyampe. Ketinggalan terus. Nah. Iya. Udah tua. Akhirnya, udah, saya tetap mau ngambil. Kata suaminya, iya nggak apa-apa, ambil aja. Ambil. Barangkali itu memang rezeki kita di situ, kata suaminya. Udah. Datang kepada ibunya, Siti Aminah. Di situ ada kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib.
saya ingin menyusui bayi ini. Saya akan bawa ke Bani Sa'ad. Akhirnya disetujui, sudah setuju, diserahkan. Setelah diserahkan, diterimalah itu bayi. Katanya setelah menerima dan menyaksikan wajah ini bayi, langsung timbul rasa cinta di hati Halimah Sa'diyah. Langsung suka. Dan tanpa dia sadari, air susunya kanan dan kiri mengalir deras. Setelah dipegang ini bayi, ngalir deras. Sallallahu alaihi wasallam. Ngalir deras. Akhirnya disusuinlah Rasulullah. Disusuin langsung. Sampai kenyang, anaknya tadi yang dibawa, yang bayi yang suka nangis, disusuin kenyang, sehingga mereka berdua kenyang dan tidur dengan nyaman di perjalanan. Itu kuda sama onta, keledai yang tua dan onta ketika ditunggangin membawa Rasulullah, langsung seperti kuda yang keker, keledai yang keker. Langsung lari kenceng. Lari kenceng, ontaknya lari kenceng. Sampai rombongan yang dari kampungnya itu heran semua. Loh, ini ente ganti kendaraan tadi di Mekah. Iya, ganti kendaraan. Tone up ya. Habis dicas ya. Ente udah ganti tunggangan, tunggangan ente bukan yang tadi tua. Ya ini tunggangan. Heran semua ya. Karena ada Rasulullah, berkat Rasulullah SAW. Bersemangat dia. Itu onta bersemangat, keledainya juga menjadi bersemangat. Di tengah jalan istirahat sebentar tadi, anaknya disusuin dan Rasulullah juga disusuin, kenyang tidur. Dan Halimah bercerita, malam yang kami rasakan di perjalanan itu menuju kampung kami adalah malam yang paling membahagiakan daripada malam-malam sebelumnya. Malam-malam sebelumnya anaknya nangis, disusuin nggak kenyang terus. Ini malam yang paling membahagiakan, katanya. Nggak sengaja sampai di tujuan di kampungnya di Bani Sa'ad, subhanallah, kambing-kambing yang juga tadinya kurus kering karena di daerah Bani Sa'ad ini sedang musim kemarau, ya, sehingga hijau-hijauan cuma sedikit, sehingga kambingnya pun nggak kenyang. Karena nggak kenyang, nggak ngalir air susu kambingnya, nggak bisa diperah. Setelah Rasulullah nyampe di wilayah tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah, berubah menjadi hijau. Kambing-kambingnya pada makan kenyang sampai pulang kandang. Begitu di kandang diperiksa sama suaminya, diperah keluar susunya. Itu kambing. Sehingga Halimah dan suaminya kenyang dengan air susu kambingnya dia sendiri. Sedangkan yang lain-lainnya belum, nggak merasakan itu. Semua itu Halimah dan keluarganya merasakan kenyang, dan anak-anak putrinya tadi, Syaimah dan Anisah tadi, kenyang dengan air susu kambingnya tadi. Yang padahal sebelumnya nggak keluar air susu, kering badannya, pada kenyang semua, tidur di situ. Sampai juga menceritakan, dan di malam yang kedua itu kami tinggal di rumah kami adalah malam yang pertama yang paling membahagiakan juga, karena adanya Rasulullah SAW tadi. Maka dari itu, karena dia merasakan yang begitu dahsyat, kami merasakan berbagai hal-hal yang menakjubkan dan mengalami yang tadinya kami ini untuk berusaha, untuk mencari nafkah itu agak repot. Tapi setelah kami memelihara, menjaga satu anak ini yang diberkahi ini, kata keluarganya, kata Halimah juga, kami mendapatkan rezeki tanpa susah payah. Mudah sekali, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya berat, ketika ingin dikembalikan ke ibunya udah 2 tahun, disapih kan, berat. Nah, datang dia ke ibunya tadi, Siti Aminah, maka kami mengutarakan satu tawaran. Gimana menurut engkau, wahai Siti Aminah, kalau biar dia tinggal anakku ini, sudah dibilang anakku ini sama Halimah, kalau anakku ini biar ikut aku lagi, biar kembali lagi ke Bani Sa'ad. Ya, supaya sampai dia agak dewasa, agak besar, balita lah, umur 5 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun. Jadi tambah 2 tahun lagi, kurang, ya masih kurang ya. Ya. Kenapa? Karena aku khawatir di Mekah kan lagi musim wabah nih. Lagi musim wabah di masa itu. Aku khawatir ini anak kena nanti virus wabah tadi. Jadi biar ikut saya lagi. Jadi cari alasan gimana biar boleh. Ini Halimah, ya. Akhirnya disetujui. Ya udah, boleh. Ya, diizinkan. Akhirnya nambah lagi. Dibawa lagi ke kampungnya.
di kampungnya. Nah, kemudian wa kanati Syaima wa hiya bintu Halimatu Sa'diyah tahdunuhu ma'a ummiha. Nah, Syaima tadi yang udah dewasa itu ikut membantu ibunya Halimah dalam mengurusi Rasulullah SAW. Ya, udah dewasa jadi bisa ngurusin juga. Ibunya misalkan lagi sedang istirahat, dia yang menggantikan, ya. Mengurusi Rasulullah SAW. Nah, jadi kakak sepersusuan. Nah. Wa qad raddathu Halimah khaufan alaihi min hadithi syaqqis sadri. Nah, ketika mencapai usia 4 tahun atau 5 tahun, Halimah sudah memastikan udah harus dikembalikan. Kenapa? Karena muncul rasa takut setelah kejadian dibelah dadanya Rasulullah SAW. Nah, karena kejadian dibelah dadanya Rasulullah itu yang pertama di saat beliau di kampung Bani Sa'ad. Dibelah dada oleh malaikat Jibril. Iya. Nah, kata ulama dibelah dada itu bukan dibersihkan, karena kalau dibersihkan kata ulama berarti ada kotor. Sehingga ulama tidak mengatakan dibersihkan. Tapi yang tepat seperti yang pernah disebut oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durar mengatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Sesungguhnya para malaikat itu dalam membelah dadanya Nabi kita Muhammad tidak mengeluarkan kotoran, melainkan ya wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha illa melainkan menambah kesucian yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi kesucian di atas kesucian. Ya, jadi sebelumnya hatinya beliau sudah suci, ditambahkan kesucian yang baru. Nah, ulama sejarah menyebutkan yang dikeluarkan dari dadanya Rasulullah itu bagian rahmat, rasa rahmat Nabi. Nabi ini kan terkenal rasa rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu punya rasa rahmat, punya rasa kasih sayang untuk seluruh alam, enggak terkecuali, termasuk kepada syaitan sekalipun. Rasa rahmatnya. Maka yang diambil itu bagian rahmat untuk syaitan yang dikeluarkan dari dada beliau. Kenapa? Karena Allah sudah berkehendak, syaitan udah tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah masih berkehendak diampuni, mungkin dibiarkan itu rahmat. Nanti Nabi meminta syafaat, memohon ampun buat syaitan, diampuni itu syaitan. Tapi enggak diambil. Sehingga enggak ada rasa rahmat khusus buat syaitan, enggak ada. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, pada saat dibelah dada itu Halimah takut. Karena pada saat itu beliau sedang bermain bersama teman-temannya. Ya. Bermain bersama teman-temannya. Tahu-tahu ada 2 orang yang berwajah sangat tegas begitu wajahnya dan bercahaya, orang dewasa mengambil Nabi Muhammad, ditidurkan. Lalu dibelahlah dadanya, dikeluarkan itu hatinya, dicuci dengan air zam-zam di atas bejana terbuat dari emas. Ya. Setelah dicuci, dimasukkan kembali kepada tempatnya. Nah, teman-temannya menyaksikan, wah dibunuh ini. Maka teman-temannya lari kepada ibu-ibu susuannya. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Nah, Halimah bingung. Pada nyariin kemana-kemana, ketemu. Pada saat itu sudah selesai prosesnya. Nabi Muhammad dalam keadaan sedikit seperti wajah yang agak pucat. Wajah beliau. Dalam masih usia 4 tahun beliau. Ya. Nah, setelah itu Halimah khawatir. Wah, takut nanti kejadian apa-apa. Ini bukan anak saya, amanat, dikembalikan ke ibunya. Di usia 5 tahun. Takut kesalahan apa-apa. Nah. Setelah dikembalikan, Halimah nggak pernah berjumpa lagi dengan Rasulullah kecuali 2 kali. Tapi Halimah ini termasuk sahabat. Masuk kategori sahabat dari kalangan wanita. Beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, nggak berjumpa kecuali hanya dua kali. Nah, kapan? Yang pertama, pada saat itu Halimah datang bersama suaminya, bersama saudara-saudara susuannya Rasulullah, anaknya yang Abdullah tadi, kemudian Syaimah, Anisa dibawa bareng-bareng, jumpa sama Nabi SAW. Ya.
Pada saat itu dimuliakan oleh Rasulullah. Oh, disambut. Ini ibu susuan saya, lama. Kalau yang tadi mungkin beberapa hari yang Thuwaibah, ini 4 tahun lebih. Ya. Maka dimuliakan, dijamu oleh Rasulullah. Pada saat itu Halimah sempat ngeluh. Ya, kami sedang dalam keadaan sempit hidup kami. Kesusahan, kami cari usaha kemana-mana mentok. Ya. Maka diberi hadiah oleh Rasulullah dan Khadijah 20 ekor kambing. Nah, suruh bawa ke kampungnya. Hadiah 20 ekor kambing. Ya, kalau dulu kasih hadiahnya model begitu. 20 ekor kambing itu bisa dibuat usaha segala macam. Susunya bisa diminum, ya, bisa digembalakan dan lain sebagainya. Bisa dijual lagi, bisa diternak bertambah banyak. Nah, diberi 20 ekor kambing. Dan yang kedua, berjumpa Rasulullah di saat beliau datang sendiri. Yang kedua ini, nggak sama suaminya, nggak sama anak-anaknya, sendiri. Rindu, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua kalinya, setelah Rasulullah menjadi Rasul. Ya. Kapan? Di peperangan Hunain. Ya, di peperangan Hunain. Nah. Pada saat itu, yang kedua itu, Rasulullah menyambut juga luar biasa. Sorbannya Nabi dibuka, diambil sorbannya, dibuka, suruh duduk di atasnya. Duduk sini. Dihormati, sangat dihormati. Duduk di atas sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadanathu aidan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Nah, kalau yang berikutnya yang pernah memelihara Rasulullah, yang pernah memelihara, mengasuh, bukan menyusui, adalah Barakah Al-Habasyiyah yang dikenal dengan sebutan Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ini seorang budak wanita dari kalangan orang Habasyi, Ethiopia, ya, yang mana itu dulu budak ayahnya. Ayahnya meninggal sehingga ini Ummu Aiman menjadi warisan untuk Rasulullah. Ya. Nah, Ummu Aiman ini yang memelihara Rasulullah. Termasuk pernah memelihara Rasulullah, mengasuh Rasulullah SAW. Ya. Ketika udah dewasa, ya, ketika Rasulullah dewasa, Ummu Aiman dimerdekakan, bukan jadi budak lagi, menjadi manusia merdeka. Lalu dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, sahabat Rasulullah. Menikah dengan Zaid bin Harithah, lahirlah salah seorang sahabat juga, namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid itu ayahnya Zaid bin Harithah, suaminya daripada Ummu Aiman yang dimerdekakan lalu dinikahkan dengan Zaid bin Harithah oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai di sini pembahasan tentang orang-orang yang mengasuh beliau selesai. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya akan berbicara tentang masa beliau tumbuh kembang, mulai dari beliau hidup sebagai orang yatim dan seterusnya. Kisah-kisah tentang siapa yang mengasuh beliau setelah ibunya, setelah beliau kembali dari Halimah di usia 5 tahun, di usia 6 tahun ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu baru diasuh oleh Abu Thalib dan seterusnya. Itu masa-masa pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan? Fadhal. Sebelum kita lanjut ke Safinah.